Shalom, selamat hari Minggu. Saya ucapkan bagi kita semua jemaat yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini kita masih terus diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan-Nya, anugerah-Nya dan kasih-Nya. Kalau kita ada hingga saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada-Nya. Kita katakan bersyukurlah kepada-Nya. Bawalah pujian bagi-Nya, karena Dialah Raja. Dia yang perkasa dan berkuasa atas hidup kita. Bersyukurlah kepada-Nya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Kau yang mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Kau yang agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja, bertata Kau Tuhan Raja, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kasih-Mu tiada bertara, Engkau yang bertahta, Engkau Tuhan dan Raja kami. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dengan sikap saat teduh di hadapan Tuhan, mari kita katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap hatiku.
surya datang hari baru. Surya datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di dekatku, ku bernyanyi saat malam. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan panjang sabar. Penuh kasih Tuhan panjang sabar, murah hati namamu besar, kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Saat kekuatanku mulai lemah, saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dialah Tuhan yang telah mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang telah mengangkat engkau dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia Allah yang setia, yang terus menuntun, membimbing. Jikalau kita bisa ada hingga saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Banyak hal yang tidak kita mengerti, apa yang terjadi di sekitar kita, bahkan di sekeliling kita, bahkan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Jikalau di tengah situasi yang menakutkan bagi kita oleh karena COVID-19 itu masih terus merajalela hingga saat ini, tapi kita masih terus dimampukan untuk boleh menikmati kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu dan kemurahan-Mu. Panjang sabar Tuhan yang terus nyata di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang boleh mendandani kami
dengan kasih setiamu, dengan kemurahanmu, berkat-berkatmu yang boleh terus tersedia bagi kami. Ada kesehatan dan kekuatan demi kekuatan yang boleh terus kami miliki. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kebaikan-Mu Tuhan melampaui dan melebihi hidup kami. Untuk itu Tuhan kami mau nyatakan, kami selalu memuji Engkau di dalam setiap hidup kami. Kami selalu meninggikan dan mengagungkan-Mu dan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Dengan segenap hati ku sembah. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Kita akan masuk dalam hutum dan salam. Kita angkatkan pujian kita. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia, pemurah benar. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati nama-Nya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur-Mu Kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya iman-Mu yang teguh. Ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nats pembimbing bagi kita diambil dari Amsal 2 ayat 1-2. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, hati kami Tuhan bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh terus nyata di dalam hidup kami. Kalau Tuhan hingga pada saat ini kami boleh terus dimampukan untuk boleh hidup, bahkan untuk boleh terus menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan,
Sekalipun Tuhan di tengah-tengah pandemi yang belum juga berakhir hingga saat ini, kami boleh beribadah di tempat kami, bahkan di rumah kami masing-masing. Dan kami boleh mengikuti ibadah lewat live streaming. Tuhan terima kasih. Sungguhlah Engkau Allah kami yang sungguh nyata dan kebaikan-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan kepadamu supaya kiranya Tuhan memberkati ibadah ini. Engkau yang akan memberkati setiap jemaat-Mu supaya boleh menikmati lawatan Tuhan. Ada hadirat Allah yang boleh dihadirkan di tengah-tengah ibadah setiap umat Tuhan, khususnya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu GPI Gloria Medan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kami Tuhan berkat-berkat-Mu. Dan banyak hal Tuhan yang boleh Tuhan izinkan kami alami dan kami rasakan. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Bapa di surga, biarlah Engkau kiranya hadir, bahkan Engkau melawat setiap kami, khususnya yang Tuhan pakai untuk melayani. Baik Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yang mengarahkan pujian, singer bahkan pemusik, dan juga Tuhan yang boleh bekerja di balik layar multimedia supaya Tuhan, Engkau yang terus memimpin, memberkati, memberikan sukacita yang melimpah bagi kami. Sehingga setiap apa yang boleh kami lakukan, sungguh Tuhan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan ada sukacita dan sorak-sorai yang boleh dirasakan, yang boleh terus melimpah di dalam setiap umat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya di hadapan Tuhan dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 51 ayat 4-5. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, demikianlah jiwaku Tuhan merindukan Engkau. Karena aku sungguh menyadari bahwa aku adalah orang yang lemah, orang yang hina, dan orang yang papa. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, kita datang ke hadapan Tuhan membawa segala kelemahan kita, membawa segala dosa dan pelanggaran kita, dan memohon pengampunannya, memohon belas kasihan. Dengan hati yang tertunduk mari kita katakan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, demikianlah hatiku Tuhan, aku menantikan Engkau pada saat ini. Seperti rusa yang haus rindu
Begitupun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi kita katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. hanya Engkau pribadi, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan sekali lagi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang yang sering lupa akan kasih-Nya. Kita sering kali lupakan kebaikan, bahkan kita sering mengandalkan kekuatan sendiri. Di dalam menghadapi segala persoalan, dalam menghadapi kesulitan, kita sering tidak melibatkan Tuhan, karena kita merasa Tuhan terlalu lama untuk menolong, bahkan untuk menjawab setiap doa kita. Mari dengan hati yang tertunduk datang kepada Tuhan. Kita memohon pengampunan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Dia boleh kembali mengampuni, Dia boleh memulihkan kita, sehingga tidak ada penghalang bagi Allah untuk boleh menyatakan hikmat-Nya dan jalan-jalannya di dalam setiap kehidupan kita. Ya Tuhan, kami adalah orang yang hina dan papa di hadapan-Mu. Kami orang yang lemah Tuhan, yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Banyak kesalahan, banyak perbuatan, bahkan pikiran-pikiran kami yang tidak menyukakan hati Tuhan. Seringkali kami Tuhan melangkah dan berjalan menuruti kata hati kami sendiri, dan kami mengesampingkan suara Tuhan karena kami merasa bahwa Tuhan terlalu lama untuk menolong, bahkan Tuhan tidak segera menjawab setiap doa-doa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami Bapa.
Jikalau kami sering Tuhan nyaman dengan zona nyaman kami sendiri, kami tidak siap Tuhan Yesus diubahkan oleh Tuhan dan meninggalkan segala kedagingan kami. Bapa di surga, Engkau Allah kami yang menerima kami apa adanya. Ketika kami datang merendahkan diri, maka Tuhan, Engkau tidak membuang kami, tapi Engkau Tuhan menerima kami apa adanya. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu, bersyukur untuk panjang sabar-Mu dan belas kasihan-Mu yang boleh terus Kau nyatakan bagi kami Tuhan dari hari ke sehari. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Berita anugerah dari Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dengan sikap hati yang boleh terus mengagungkan dan memuji Tuhan dan meninggikan Dia, oleh karena Dialah pengharapan kita. Dia Allah yang sungguh indah tiada taranya. Dia Allah yang sungguh menakjubkan. Dia ajaib untuk dimengerti. Bahkan Dia lebih daripada semua yang ada. Hikmat-Nya yang begitu dalam tak terselami oleh pikiran kita. Mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sekali lagi katakan, Engkau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Mari puji Dia, tinggikan dan agungkan Dia, sebab Dialah Allah, Allah yang sungguh indah tiada taraja. Dia Allah yang sungguh menakjubkan, hikmatnya yang tidak terselami, jalan-jalannya yang dalam tak terduga. Dialah Allah satu-satunya yang layak kita puji, yang layak kita sembah. Berilah segala pujian baginya, berilah segala hormat, segala kemuliaan, dan segala pengagungan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami meninggikan mengagungkan Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Bapa kami. Engkau pencipta alam semesta ini. Engkau berkuasa atas segala yang ada. Hikmat-Mu Tuhan yang tidak terpahami dan tidak terselami oleh pikiran kami. Siapakah Allah seperti Engkau? Siapakah Tuhan yang dapat disetarakan dengan Engkau? Engkau disegani di antara para Allah. Engkau tahtamu di sorga. Engkau tinggi luhur. Sungguh Engkaulah Allah yang berkuasa satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah. Engkaulah Raja. Raja yang kekal. Raja yang dahsyat. Kerajaan-Mu, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau sungguh indah tiada taranya. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam sukacita Tuhan. Kita beribadah bersama-sama di hari Minggu ini dan kita sudah menikmati puji-pujian bersama kepada Tuhan, dan tiba saatnya pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu yang sungguh mengasihi kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami dapat beribadah bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan, dan pada kesempatan ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, memberkati di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan bekerja sehingga kebenaran firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, dan kami mau hidup taat melakukan firman-Mu sehingga kami kedapatan menjadi jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kesulitan yang kami alami, kami mau belajar firman Tuhan, bahwa firman-Mu mengajarkan hikmat Tuhan di atas segala-galanya. Hikmat Tuhan mengatur hidup kami supaya kami benar, mengatur hidup kami supaya kami hidup suci, hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkatilah. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hikmat dalam kesulitan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 14
ayat 24 sampai 46, bacaan yang cukup panjang. Tapi saya tidak akan membaca semua ayat ini, saya akan membaca ayat-ayat dalam pendahuluan teks firman Tuhan ini, yaitu ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya jemaat yang Tuhan kasih. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh. Tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Hanya ayat-ayat ini saja yang saya bacakan. Nanti kita akan melihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang ayat-ayat setelahnya. Dari ayat 24 sampai ayat yang ke-46 jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Tadi saya sudah sebutkan tema firman Tuhan hari ini adalah hikmat dalam kesulitan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dalam segala keadaan kita semua diajar untuk hidup benar. Untuk hidup benar, tidak serampangan, tidak hidup sembrono. Kita selalu berpikir sebelum bertindak. Kita harus hidup dalam kedisiplinan dan sebagainya. Dalam keadaan yang baik saja kita diajar untuk memiliki sikap yang baik, jemaat yang Tuhan kasih, apalagi dalam kondisi yang kurang baik, bukan? Seperti kondisi sekarang ini yang kita alami, COVID-19. Dalam keadaan yang serba sulit, kita diajar, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, untuk kita hidup disiplin, mencuci tangan, rajin mencuci tangan, memakai masker, ya. Lalu kita harus berpikir kemana kita akan pergi, siapa yang akan kita temui. Kita harus memikirkan dengan baik, sehingga apa? Kedisiplinan itu, sikap hidup yang seperti itu di tengah-tengah tantangan, kesulitan, kita akan kedapatan orang yang sangat berhikmat. Dalam bacaan firman Tuhan ini kita melihat sosok seorang raja Israel, yaitu Saul. Raja yang nampaknya kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini dari awal sampai akhir, hidupnya penuh dengan keserampangan, kesembronoan, tidak berhikmat di dalam bersikap kepada rakyat atau tentara Israel yang mengikuti dia pada waktu itu. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita melihat satu persatu dari bagian firman Tuhan ini. Doa saya biarlah kita sekalian menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita melihat bagian yang pertama, jemaat yang Tuhan kasih, kita melihat keteledoran Saul. Di dalam ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berkata begini, kita melihat ya bagaimana teledornya Saul. Ada beberapa hal. Yang pertama, Saul tidak memahami keadaan Israel pada saat itu. Dalam ayat yang ke-24 dikatakan demikian, ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu. Saya melihat istilah terdesak di sini bukan karena Israel kalah berperang, sudah dikepung oleh pasukan Filistin, bukan. Kalau kita membaca dalam konteks-konteks sebelum atau sesudahnya dari ayat-ayat firman Tuhan ini, Israel justru mengalami kemenangan dalam pertempuran melawan Filistin. Jadi kalau kita melihat terdesak, sebenarnya mereka bukan terdesak karena musuh. Tetapi istilah dalam terjemahan lain mengungkapkan bahwa Israel sedang mengalami kelelahan. Kelelahan, apalagi dalam bagian ini Saul menyuruh pasukan Israel mengejar Filistin sampai habis. Dikejar, dan dikejar sampai habis. Maka orang Israel pada waktu itu sebenarnya bukan terdesak oleh karena musuh yang sedang mengepung mereka. Tapi mereka sudah terlampau lelah karena mereka harus mengejar musuh yang sudah kalah. Saul menyuruh mereka untuk mengejar Filistin. Nah, kita melihat Israel yang sudah mengalami kelelahan yang begitu luar biasa.
Tetapi Saul dalam bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-24, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku, sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Keteledoran Saul yang pertama dalam bagian ini, dia kurang memahami keadaan Israel yang sudah lelah. Tentara Israel yang sudah capek dalam pertempuran habis-habisan melawan Filistin. Tapi Saul karena ambisinya, kita lihat dalam ayatnya yang dalam bagian ayat yang ke-24 tadi, dikatakan oleh Saul, saya bacakan, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuh. Jadi Saul lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain yang sudah kelelahan, sudah capek, pasukannya yang membutuhkan istirahat. Dan bukan hanya itu saja, mereka membutuhkan makanan. Tapi justru apa yang dilakukan oleh Saul, Saul mengucapkan kutuk, sumpah supaya tentara Israel atau rakyat Israel jangan ada yang makan sedikit pun. Coba kita bayangkan ya. Kita melihat dalam ayat yang ke-24 tadi itu, Saul justru menyuruh orang Israel mengucapkan sumpah atau kutuk. Apa tujuan Saul? Tujuan Saul menyuruh rakyat bersumpah ya di dalam pengejaran terhadap Filistin supaya pengejaran itu tidak terhalang oleh makan minum. Tidak terhalang. Tetapi dalam semangatnya untuk berperang, ia lupa bahwa pasukan Israel itu membutuhkan makanan dan minuman. Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Orang kalau bertempur, berperang, membutuhkan gizi, membutuhkan tenaga yang kuat supaya bisa menghancurkan lawan itu sampai tuntas. Tetapi Saul justru melarang pasukannya untuk makan. Supaya pengejaran itu tidak terhalang oleh makanan minuman, maka dia harus fokus, tentara Israel harus fokus terhadap pengejaran itu, tetapi dia tidak memikirkan kondisi Israel. Ini kalau kita merenungkan berlaku bagi kehidupan kerohanian kita, jemaat yang Tuhan kasih. Makan minum itu bukan hanya kebutuhan jasmani kita. Makan dan minum supaya kita segar, kuat. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada hal-hal jasmani ya. Memikirkan hal-hal yang jasmani, makan minum. Tapi kerohanian kita lapar terus. Kita tidak pernah memperhitungkan kondisi kerohanian kita. Kerohanian yang sudah lapar membutuhkan makanan dan minuman, kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan kerohanian kita seringkali kita abaikan. Tapi marilah kita belajar peperangan rohani yang sedang kita alami. Kekuatan kerohanian kita itu kita membutuhkan kesegaran. Yaitu firman Tuhan. Makanan rohani yang Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya butuhkan firman Tuhan. Untuk kita berperang secara rohani melawan kuasa-kuasa kegelapan. Melawan keinginan-keinginan daging. Maka firman Tuhan itu menjadi benteng yang kokoh. Untuk kita menghancurkan musuh itu. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Kita memperhatikan bagaimana Saul dengan keegoisannya, kecerobohannya, akhirnya dia tidak lagi memikirkan orang lain. Dan kita melihat bahwa tindakan ceroboh tergesa-gesa yang Saul lakukan dalam bagian ini sangat merugikan tentara Israel. Motivasinya apa? Dalam ayat yang ke-24 tadi saya sudah ungkapkan, membalas dendam terhadap musuhku, itu motivasi yang Saul miliki. Hati-hati dengan motivasi yang salah di dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Motivasi yang keliru, motivasi bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi motivasi yang justru mendukakan hati Tuhan. Saul memiliki motivasi yang salah. Untuk memenuhi keegoisannya lah, dia akhirnya tidak peduli
dengan kebersamaan yang selama ini dilakukan untuk menghancurkan musuh. Tapi Saul keegoisannya itu menguasai dirinya, lalu akhirnya dia melupakan kebersamaan bersama rakyat Israel. Lalu yang kedua, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita perhatikan dampak kecerobohan yang dilakukan oleh Saul. Dampak itu nyata dalam kehidupan orang-orang Israel. Kalau kita perhatikan, tidak ada rakyat yang berani memakan sesuatu apapun dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-26 mereka menemukan madu di hutan. Cerita itu diungkapkan dalam bagian ini. Tetapi mereka takut memakan madu itu karena takut kena kutuk. Ini menyebabkan mereka sangat letih lesu. Dalam ayat yang ke-31. Dan pada hari itu mereka memukul kala orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu. Lalu dalam ayat yang ke-32 mereka makan, ayat 32. Sebab itu rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu. Menyembelihnya begitu saja di atas tanah. Dan memakannya dengan darahnya. Ini jelas terjadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi setelah matahari terbenam. Sehingga mereka memang sudah boleh makan tanpa melanggar kutuk tadi. Dalam ayat yang ke-24. Tetapi dalam peristiwa ini jemaat yang Tuhan kasih, kita perlu merenungkan dua macam dosa yang dilakukan sekaligus. Dosa apa itu? Mari kita lihat dalam ayat yang ke-32. Sebab itu rakyat menyambar jarahan mereka. Sebab itu rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu. Menyembelihnya begitu saja di atas tanah. Dan memakannya dengan darahnya. Dosa yang pertama, menyembelih lembu dan anaknya pada hari yang sama. Ini bertentangan dengan kitab Imamat pasal 22 ayat 28. Tuhan sudah mengatur segala urusan Israel, peribadahan kepada Tuhan sudah atur. Kemudian menyembelih binatang di tanah sehingga darahnya tidak bisa keluar semua. Dan ini menyebabkan mereka makan binatang itu dengan darahnya. Ayat 32. Ini bertentangan dengan Imamat 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Penyembelihan yang benar adalah seperti dalam ayat 33 dan 34. Lalu diberitahukanlah kepada Saul demikian. Lihat, rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darah. Dan ia berkata, kamu berbuat khianat. Gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari. Kata Saul pula, berserak-seraklah di antara rakyat dan katakan kepada mereka, setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku. Sembelilah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya. Dan mereka menyembelihnya di sana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat rakyat Israel yang kelaparan itu tidak mau membuang waktu untuk menunggu darah keluar semua seperti yang Tuhan ajarkan sebelumnya dalam kitab Imamat. Apa yang bisa kita petik dari bagian ini? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, rasa lapar dan lelah itu bisa menyebabkan orang melakukan dosa apapun. Rasa lapar dan lelah, hati-hati ya. Kalau kita sudah merasa lapar, sudah lelah, hati-hati. Kita perlu mengingat rambu-rambu. Ya, banyak orang kalau kita melihat kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada masa-masa krisis ekonomi, itu kan karena orang lapar. Karena orang lapar, lelah, lalu akhirnya tidak berpikir panjang lagi, lalu akhirnya dia melakukan sesuatu yang penting aku bisa makan dan sebagainya. Lalu kita melihat rakyat lebih takut kepada perintah larangan raja yaitu Saul
daripada perintah larangan Tuhan. Itu dosa yang kedua. Dosa yang pertama, rasa lapar dan lelah itu menyebabkan Israel tidak lagi mengindahkan perintah Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat bahwa mereka lebih mengindahkan perintah Saul daripada perintah Tuhan. Larangan Tuhan kepada mereka. Kalau kita memikirkan, merenungkan bagian firman Tuhan ini, banyak di antara orang Kristen ya lebih takut kepada larangan manusia, kepada bos, kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada suami dan sebagainya daripada perintah Tuhan. Daripada perintah Tuhan yang kita renungkan, kita lebih takut kepada perintah-perintah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Memang Tuhan harus dinomorsatukan. Dia harus yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Kita harus dengarkan Dia. Itu yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, pada waktu Saul mengetahui dosa rakyat yang sedang terjadi, maka Saul mengambil satu tindakan. Ayat 33 sampai ayat yang ke-35 tadi. Saya bacakan sekali lagi. Lalu diberitahukannya lah kepada Saul demikian, lihat rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Dan ia berkata, kamu berbuat khianat. Gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari. Kata Saul pula, berserak-seraklah di antara rakyat dan katakan kepada mereka, setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku. Sembelilah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya dan mereka menyembelihnya di sana. Ayat 35, Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Dalam bagian ini, tindakan yang Saul lakukan ialah mengecam rakyat. Kamu berbuat khianat, ayat 33. Atau dalam terjemahan lain dikatakan kamu telah menghancurkan iman. Sepertinya rohani. Perkataan Saul. Tapi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita merenungkan ya, Saul terlalu cepat sekali mengecam orang banyak. Tetapi Saul tidak belajar untuk melihat dirinya sendiri. Saul tidak berpikir, bukankah kesalahan yang dilakukan oleh Israel itu karena dirinya? Saul lebih melihat kesalahan orang lain dibandingkan kesalahan dirinya sendiri. Kalau kita membaca Matius 7 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Coba kita merenungkan bagian ini. Saul mengambil satu tindakan, tapi tindakannya itu seolah-olah memiliki nilai rohani. Engkau sudah berkhianat, engkau sudah merusak iman. Tapi sebenarnya jemaat yang Tuhan kasih, dia tidak memikirkan bahwa kesalahan yang dilakukan Israel karena dia sebagai raja, sebagai pemimpin, dia tidak memiliki hikmat Tuhan di dalam memutuskan sesuatu. Sehingga rakyat akhirnya melakukan dosa itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita merenungkan bagian ini. Terkadang kita terlalu cepat menyalahkan orang lain. Terkadang kita selalu menunjuk orang lain salah. Tapi tanpa kita memikirkan, mungkin orang itu berbuat salah karena tingkah laku kita. Mungkin orang itu berbuat salah karena perkataan kita. Mungkin orang itu berbuat salah karena kita melakukan hal-hal yang salah juga. Ya.
Orang tua seringkali terlalu cepat mengatakan anak itu berdosa, anak itu salah tanpa berpikir. Mungkin anak itu melakukan kesalahan itu karena melihat contoh dari orang tuanya yang berbuat dosa. Banyak orang tua selalu menghakimi anaknya tanpa dia melihat sendiri apakah dia sudah menjadi orang tua yang benar, orang tua yang baik, orang tua yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Banyak orang tua tidak mau mengintrospeksi diri dengan mengatakan aku sebagai orang tua yang sudah banyak makan asam garam. Kamu anak harus dengarkan apa yang aku katakan dan sebagainya. Marilah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, jadilah orang tua yang berhikmat. Jadilah pemimpin yang berhikmat. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh melihat lingkungan di sekitar kita. Pada waktu ada seseorang yang melakukan kesalahan, apakah kesalahan yang dilakukannya itu karena perlakuan kita sendiri atau seperti apa? Mari kita sungguh-sungguh merenungkan bagian firman Tuhan ini. Sehingga kita kedapatan, kita menjadi orang yang juga merenungkan. Tuhan, kalau aku kedapatan menjadi contoh yang tidak baik bagi orang lain, sehingga orang lain tersandung, ampuni aku. Aku mau perbaiki hidup. Tuhan, kalau aku menjadi orang Kristen yang dilihat banyak orang, tapi perlakuanku tidak benar, sehingga banyak orang akhirnya tidak datang kepada Tuhan, jauh dari Tuhan karena sikap hidupku, ampuni saya Tuhan. Saya mau perbaiki mulai hari, mulai saat ini. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasih, itu yang kedua yang kita renungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, Tuhan menjaga orang yang dikasihinya. Dalam teks firman Tuhan ini jelas sekali siapa orang itu. Kita melihat sosok Jonatan. Jonatan dalam bagian ini dia memang melanggar kutukan itu. Melanggar sumpah itu. Yonatan tidak mendengar kutuk itu, tidak mendengar. Dia tidak mendengar sumpah, karena itu ia memakan madu. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-27, tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Coba kita lihat di tengah-tengah kelelahan yang dialami oleh tentara Israel, termasuk Jonatan, rasa lelah. Pengejaran yang begitu luar biasa dilakukan Israel untuk membasmi orang-orang Filistin. Lelah. Tapi Jonatan tidak pernah mendengar sumpah itu. Maka pada waktu dia melihat madu, lelehan-lelehan madu yang melezatkan, maka dia ambil lalu dia minum. Dia makan. Lalu matanya terang kembali. Dia mengalami kesegaran kembali. Nah, karena dia tidak mendengar kutuk atau sumpah ayahnya, jemaat yang Tuhan kasih, maka jelas bahwa sebetulnya ia tidak bisa disalahkan. Madu membuat mata Jonatan itu menjadi terang. Luar biasa. Nah, kita melihat akibatnya pada waktu Saul menanyakan kehendak Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Ayat yang ke-37. Kalau kita membaca firman Tuhan ini. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Tidak. Lalu kita melihat ayat 38. Lalu kata Saul, datanglah kemari. Kamu segala pemuka rakyat, berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku, maka ia pasti akan mati. Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. Nah, nanti kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya, Saul menggunakan Urim dan Tumim untuk mencari kehendak Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat dari bagian firman Tuhan ini,
Dari tidak menjawabnya Tuhan, Saul menyimpulkan pasti ada dosa. Ayat yang ke-38. Saya bacakan firman Tuhan. Lalu kata Saul, datanglah kemari, kamu segala pemuka rakyat, berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Karena itu sekarang Saul berusaha untuk mengetahui apa dosa itu. Nah, kita melihat jemaat yang Tuhan kasih, sekalipun belum mengetahui siapa yang salah dan apa kesalahannya, Saul dalam bagian ini sudah menjatuhkan hukuman mati. Ayat yang ke-39. Ini lagi-lagi merupakan tindakan gegabah yang tidak dipikir-pikir dengan baik lebih dahulu oleh Saul. Ia meminta petunjuk Tuhan. Tadi saya sudah sebutkan Urim dan Tumim atau undian. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-41, lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu ini pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Ayat 42, kata Saul, buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan. Lalu didapati Yonatan. Jadi proses di mana Daud ingin mengetahui, Saul minta maaf, proses di mana Saul ingin mengetahui dosa apa itu, lalu akhirnya dengan sebuah undian yang dibuang, lalu didapatinya lah Yonatan. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu sekalian, Saul ingin konsisten dengan kata-katanya yang gegabah dalam ayat 39 tadi. Ya, dia tetap ingin menjatuhi Yonatan dengan hukuman mati. Ayat 44, kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Sesungguhnya Yonatan, engkau harus mati. Ini lagi-lagi merupakan tindakan salah yang gegabah, tidak dipikir panjang. Kalaupun Yonatan harus disalahkan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karena Yonatan berdosa secara tak sengaja, maka ada cara penebusan dosa dalam Imamat 4 ayat 22 sampai 26. Ada itu kalau kita membaca. Dan seharusnya Saul sadar bahwa ini disebabkan kesalahannya mengucapkan sumpah atau kutuk secara sembarangan. Dan ia seharusnya melakukan Imamat pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita baca Imamat pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Imamat pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Atau apabila seorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dan domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Coba kita perhatikan, Tuhan sudah menyediakan solusi pada waktu seseorang salah teledor mengucapkan sebuah sumpah. Tuhan sudah menyediakan sebuah solusi, pengampunan tetap Tuhan berikan. Tetapi kita melihat dalam bagian ini betapa keras kepalanya Saul. Saul tetap menganggap apa yang ia lakukan itu benar. Saul tetap pada keputusannya, Yonatan harus mati. Mengerikan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, ini menjadi perenungan bagi kita, bukan? Mari kita belajar terus. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar bagi kita. Firman Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan bagaimana supaya kita terbebas dari dosa. Tuhan sudah memberikan jalan keluar kepada kita.
Seberapa banyak di antara kita mengeraskan hati, merasa diri kita benar, diri kita tidak pernah salah, aku orang hebat dan sebagainya. Kemudian kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana rakyat yang tadinya berdiam diri, ya, lalu sekarang serentak menentang Saul dan melindungi Yonatan. Saya merenungkan ini adalah cara Tuhan untuk menolong Yonatan. Kalau kita merenungkan siapa Yonatan, dia orang yang saleh, dia orang yang mengasihi Allah, dia orang yang tidak sembarangan, tidak sembrono, dia orang yang rela mau mati, dia mau mengorbankan dirinya, begitu luar biasa. Yonatan, maka Yonatan tetap dia dibebaskan oleh Tuhan. Allah memakai Israel untuk berbicara sehingga akhirnya Saul tidak menghukum mati Yonatan. Wah, ini luar biasa ya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apakah Yonatan salah atau tidak dalam bagian ini? Kalau dia memang salah, dengan ia dibebaskan begitu saja, bukankah seharusnya Allah tetap menarik kehadiratnya, menarik dan pimpinannya atas bangsa Israel, dan bahkan menghukum Yonatan kalau memang ia bersalah. Tetapi ternyata semua ini tidak terjadi. Sebaliknya kalau Yonatan memang tidak salah, lalu mengapa dalam ayat 37 dalam bagian firman Tuhan ini Allah tidak menjawab Saul? Dan pada waktu Saul meminta petunjuk dengan menggunakan undian, Urim dan Tumim, mengapa Allah mengarahkan pengundian itu kepada Yonatan dalam bagian firman Tuhan ini? Mengapa Allah tidak mengarahkan undian itu kepada Saul saja? Ada seorang penafsir mengatakan begini, Bapak Ibu. Mengatakan bahwa rupanya pada waktu mereka minta petunjuk kepada Tuhan, mereka bertanya, Tuhan, siapa yang melanggar kutuk larangan raja? Dengan demikian tentu Tuhan tidak bisa mengarahkan undian kepada Saul karena Saul memang tidak melanggar kutuk. Tuhan harus mengarahkan undi itu kepada Yonatan. Karena sekalipun ia tidak mengetahui larangan itu, ia tetap melanggar larangan itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, rupanya untuk menunjukkan bahwa suatu sumpah kutuk diucapkan, Tuhan memperhatikan sumpah itu. Tuhan memperhatikan kutuk itu. Jadi bagian ini mengingatkan kita betapa sangat keramatnya ya. Sebuah kutuk, sebuah sumpah yang diucapkan oleh seseorang. Jadi jangan main-main mengucapkan sumpah. Jangan bermain-main mengucapkan kutuk. Mari kita berdoa biarlah hikmat Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak serampangan mengucapkan sumpah. Sumpah kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan tidak menghendaki kematian Yonatan. Dan karenanya ia bekerja melalui seluruh rakyat. Yang lalu menolak atau memprotes keputusan Saul untuk menghukum mati Yonatan. Sehingga Saul membatalkan hukuman mati itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya merenungkan bagian firman Tuhan ini dan menyimpulkan jangan kita pernah meniru Saul dengan bertindak gegabah tanpa berpikir panjang. Juga jangan main-main dengan sumpah. Karena Tuhan memperhatikan hal itu. Dalam suasana yang sulit ini mari kita berdoa, Tuhan biarlah hidupku dipenuhi dengan hikmat-Mu. Sehingga hikmat-Mu itu menuntun aku dalam segala kesulitan hidup yang aku alami. Hikmat-Mu menuntun aku untuk bertutur kata. Hikmat-Mu menuntun aku untuk aku berperilaku. Hikmat-Mu menuntun aku untuk memikirkan sesuatu sehingga membangun orang lain. Memajukan pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolonglah aku
dalam kesulitan yang aku alami, biarlah hidupku terus memancarkan berkat-berkat daripada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sekalian jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Tuhan memberkati. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan. Biarlah Tuhan memimpin kami dalam segala situasi yang kami alami. Biarlah hikmat Tuhan menuntun kehidupan kami. Kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami tidak sembarangan memiliki gaya hidup sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami tidak sembarangan bertutur kata. Kami tidak sembarangan memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi kami selalu memikirkan nilai-nilai kebenaran Tuhan. Tuhan, pimpinlah semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, hamba yang penuh dengan keterbatasan dalam menyampaikannya. Biarlah Tuhan memberkati semua jemaat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh memberkati kita. Saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan persembahan syukur kita kepadanya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah boleh terus meneguhkan kami, menguatkan kami di tengah-tengah kesulitan kami. Ada hikmat Tuhan yang boleh Tuhan terus taruhkan bagi kami. Terima kasih ya Allah. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh memberi dengan sukacita pada saat ini. Dan persembahan kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkenan. Engkau memberkati sehingga boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, khususnya di tengah-tengah gereja-Mu di GPI Gloria. Berkati setiap umat-Mu yang sudah boleh memberi pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkatkan pujian. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat GPI Gloria. Kiranya damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan tetap melindungi semua kita. Saat ini mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. 1. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Deki Kansil. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak serta keluarga. Kedua, Sabtu tanggal 4 Juli 2020, kita mengadakan doa puasa di rumah masing-masing. Ketiga, Minggu tanggal 5 Juli 2020, yang melayani firman Tuhan
Bapak Penatua John Robert Sinaga. Tema penghakiman terakhir diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Keempat, WL Bapak Penatua Kanon Sauta, singer Bapak Sofian Manalu, pemain musik Alex Silalahi, pendoa syafaat Bapak Penatua Sor Tarigan. Laporan kas keuangan gereja kita tertanggal 27 Juni 2020, saldo ada sebanyak 16.136.103 rupiah. Yang berulang tahun dalam minggu ini yaitu Angel Caroline Lumbang Tobing tertanggal 2 Juli. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terambil dari Yeremia 17 ayat 7. Yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, yaitu Dapira Natania Damani Simaringga, tanggal 1 Juni. Kedua, Bapak Franky Aharon Tarigan, tanggal 6 Juni. Ketiga, Bapak Penatua John Robert Sinaga, tertanggal 9 Juni. Keempat, Rocky DP Siahaan, tertanggal 10 Juni. Kelima, Jenny Abigail Kalista Simanjuntak, tertanggal 18 Juni. Keenam, Caleb Damani, tertanggal 24 Juni. Keenam, Gabriel Junipet Sauta, tertanggal 27 Juni. Ulang tahun pernikahan yaitu Bapak Penatua John Robert Sinaga dan Ibu Dewi Maria Tampu Bolon, tertanggal 16 Juni. Demikianlah warta kita. Sebelum masuk doa syafaat, kita angkatkan pujian kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kupercaya, ada rencana yang indah. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
ini mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa dan bersyukur. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Sekalipun kami dalam suasana menghadapi pandemi COVID, tangan Tuhan tetap menyertai, menuntun kami, memelihara kami. Kami bersyukur memuji Tuhan. Juga kami bersyukur buat setiap pelayanan, pekerjaan yang Tuhan tetap menolong kami dan memberkati kami. Terlebih lagi kesehatan kami sampai pada hari ini. Tuhan menopang kami, Tuhan membungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kecukupan bagi kami semua jemaat Tuhan. Inilah syukur kami dalam hidup kami masing-masing di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, kami juga bersyukur firman Tuhan yang dapat kami renungkan setiap hari. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan renungan untuk menguatkan kami. Juga kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang masuk sepanjang minggu ini, untuk mencukupkan segala kebutuhan operasional gereja ini. Biarlah tangan Tuhan tetap memberkati kami, agar kami tetap dapat memberikan lebih lagi pada hari-hari di depan ini. Tuhan, kami juga bersyukur kami masih tetap bisa mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Semuanya ini adalah karena kuasa kemurahan Tuhan menyertai kami. Kami memuji dan kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau lagi berdoa, memohon kehadirat Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah Tuhan Bapa kami, yang limpah kasih dan kuasa, yang tetap mendengarkan setiap seruan kami, yang mana Tuhan tidak meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tetap melihat kami seperti biji mata-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya juga setiap doa-doa kami yang akan kami naikkan ini, Engkau juga Tuhan menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan setiap ucapan doa kami ini. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta, yaitu Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin kami dari daerah sampai ke pusat. Kiranya di dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, negara kami ini dapat dikendalikan oleh hikmat bijaksana daripada Tuhan memperlengkapi hamba-Mu ini. Kuatkan, teguhkan, beri kekuatan, beri kebijaksanaan, sehingga dia dapat memimpin bangsa dan negara kami ini di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami tetap berdoa, sebagaimana pada saat ini wabah virus corona yang mengglobal. Tuhan, tangan Tuhan kami percaya sanggup menopang kami. Tangan Tuhan sanggup menuntun kami, bahkan melindungi kami. Untuk itu Tuhan, kami berdoa buat setiap penanganan akan COVID ini di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Tangan Tuhan memberkati setiap tenaga paramedis, baik dokter, perawat, tenaga relawan, sehingga hati setiap Bapak Ibu yang melaksanakan pelayanan ini tetap ada di dalam kekuatan daripada Tuhan. Jikalau kami melihat situasi yang hari demi hari semakin banyak menderita COVID di negara kami ini, Tuhan beri semangat, beri sukacita, beri kekuatan baru setiap hari bagi tenaga kesehatan dan relawan. Inilah doa kami, Tuhan memberkati setiap pasien yang mengalami penderitaan COVID-19 ini. Kiranya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan menjamah mereka, sehingga setiap perawatan pengobatan yang telah diberikan mereka dapat mengikutinya dengan disiplin. Maka dengan itu tangan Tuhan menjamah dan memberkati setiap para penderita. Terima kasih Tuhan. Jamah hati mereka untuk tetap setia beriman kepada Tuhan.
kami juga menyerahkan tenaga relawannya itu TNI Polri yang senantiasa berjaga-jaga menjaga keamanan di tengah-tengah negara dan bangsa kami ini. Berikan kekuatan kesabaran, berikan kemampuan bagi mereka supaya setiap apa yang mereka buat dapat menjaga kestabilan dan keamanan di negara kami ini. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat semua keluarga yang berduka oleh karena keluarga mereka ada meninggal karena COVID ini. Kiranya Roh Kudus menghiburkan, menguatkan kembali semua keluarga, baik anak-anak, baik orang tua, baik siapa saja pun bagi keluarga mereka. Tangan Tuhan kiranya menopang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Bapa di surga, lawatlah kami masyarakat Kota Medan agar kami disiplin mengikuti protokol kesehatan kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat perekonomian seluruh dunia, bahkan Indonesia, terkhusus bagi kami jemaat GPI Gloria. Kiranya tangan Tuhan memberkati, mencukupkan dan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dalam kerinduan kami pembelian sebidang tanah untuk pembangunan gedung gereja kami. Tuhan kiranya memberkati rupiah-rupiah yang telah terkumpul, baik yang belum, tangan Tuhan menolong kami. Begitu juga Tuhan dana yang masih kurang, kami percaya Allah kami besar, sanggup menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat pertumbuhan iman saudara-saudara kami yang berada di Lubuk Pakam, di lapas Lubuk Pakam. Kiranya kuasa Roh Kudus tetap memelihara mereka, sehingga mereka tetap mengingat kebenaran firman Tuhan, sehingga hati mereka tetap diteguhkan. Begitu juga Tuhan pelayanan kebangun tani Huta Limbaru. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Tarigan, bahkan menambahkan sukacita damai sejahtera, sehingga dia dapat berkata-kata menjadi saksi Tuhan di sana. Sehingga apabila kami nanti boleh membuka lagi kembali, kami dapat bersekutu di dalam berkat anugerah Tuhan. Begitu juga Tuhan pergumulan jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, teman hidup, dan keharmonisan dalam rumah tangga kami masing-masing. Kuasa Tuhan menolong memberkati. Dan yang merindukan keturunan, Tuhan kiranya memberkati dan memberikan juga. Begitu juga Tuhan tentang pemulihan kesehatan Ibu Sentina Berusi Tinjak dan Ibu Samaria Berusembiri. Kiranya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan memberkati setiap pengobatan yang ibu-ibu ini terima, sehingga dia mendapatkan kesembuhan pertolongan daripada Tuhan. Terlebih-lebih iman percayanya, tetap Tuhan menolong. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan kelanjutan studi anak-anak kami, baik yang akan masuk SD, SMP, SMA, dan ke perguruan tinggi. Tuntunan dan tangan Tuhan kiranya menuntun mereka, sehingga dapat mereka melanjutkan studi dalam berkat dan anugerah Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang mana pada tanggal 2 Juli itu Angel Caroline Lumban Tobing. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan semangat dalam hidupnya. Berkati dia dimanapun berada, supaya Angel merasakan kasih sayang Tuhan, tetap menjaga, melindungi dia. Terima kasih Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu Dapira Natania Damani Simalingga, Bapak Frankie Aharon. Tangan Tuhan memberkati mereka, tangan Tuhan menolong. Bagi Dapira, Tuhan memberikan pertumbuhan, perkembangan, bahkan sukacita dalam mengiring Tuhan dalam masa kecilnya, sehingga anak ini tetap beriman kepada Tuhan. Bagi Bapak Frankie, berkati dia dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Penatua John Robert juga, berikan tetap hikmat bijaksana dalam hidupnya, sehingga dia juga tetap dapat melayani Tuhan, menjadi alat Tuhan. Berkati dia Tuhan, tambah
di dalam pertambahan usianya. Damai sejahtera Tuhan kiranya tetap menolong. Terima kasih Bapak. Juga buat Rocky Siahaan. Tuhan berkati juga anakmu ini. Di mana rencana-rencana ke depan juga dalam masa depannya Kau Tuhan menolong. Biarlah sukacita dan bahagia tetap ada bersama anakmu ini. Demikian juga untuk Jenny Abigail, Tuhan memberkati. Sekalipun anakmu ini masih kecil, kami tetap berdoa supaya dalam masa kecilnya juga dia merasakan akan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga dia tetap sukacita, damai sejahtera bersama keluarga. Demikian juga Caleb Damani. Ini juga anakmu dalam masa pertumbuhan perkembangan. Kiranya tangan Tuhan menuntun dia, memberkati dia, mengasihi dia. Demikian juga untuk Gabriel Juniper Sauta. Tuhan berkati, di mana dia juga akan melanjutkan studi. Tuhan tambahkan sukacita, damai sejahtera, sehingga Gabriel tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Penatua John Robert Sinaga bersama Ibu Dewi Maria Tampu Bolon, di mana Tuhan telah memberkati dan memakai keluarga ini di tengah-tengah kehidupannya menjadi alat Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera tetap hadir di tengah-tengah rumah tangganya. Kami serahkan keluarga ini bersama anaknya Kaila. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang telah kami naikkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur untuk janji Tuhan, firman Tuhan yang boleh terus meneguhkan kita di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Biarlah hikmat Tuhan boleh terus menjadi milik kita, oleh karena firman Tuhan yang telah menjadi pelita bagi kaki kita dan terang di setiap jalan-jalan kita. Kita katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersuka cita untuk ibadah kita pada hari ini. Kita semua diberkati oleh Tuhan, menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan dengan selesainya ibadah kita pada hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam berkat Tuhan. Kami sangat memuji nama-Mu ya Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami sekalian dalam ibadah kami, dalam pujian yang kami nyanyikan, penyembahan, kebenaran firman Tuhan, syafaat juga yang dapat kami nikmati bersama. Oh Tuhan, kami berterima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu bagi kami. Kami puji nama-Mu Tuhan, bagimulah kemuliaan selama-lamanya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Soli Deo Gloria.